Halo semua, hari ini PKS Kota Jayapura sudah melangsungkan kegiatan Maulid Nabi. Nah, sebelum mendengarkan tausiah, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Jayapura mengenai esensi Maulid Nabi. Yang pertama, menjaga keoptimisan di tengah pandemi COVID. Yang kedua, PKS sebagai partai kebaikan yang mengajak banyak orang untuk meneladani Rasulullah. Yang ketiga, spirit persatuan umat. Dan keempat, meneladani Rasulullah bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi setelah salawatan bersama, disambung dengan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Said HK SHI. Dengan dimerdekakannya budaknya. Lalu Abu Lahab ini yang sudah kita sering baca tabbat yada Abi Lahab wa tab. Beliau ini diberikan keringanan setiap hari kelahiran Nabi, khususnya hari Senin. Siksaannya diberikan keringanan siksaan karena kegembiraannya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan merupakan wasilah tarekat. Jadi kalau ada orang mengatakan bertarekat, ya sudah, kita sekarang bertarekat. Artinya melaksanakan satu jalan untuk kita mengenal baginda Rasulullah SAW. Ya sebenarnya sih dimanapun kita, mungkin di rumah membaca buku atau dimanapun, mungkin di sekolah dan lain sebagainya, atau kajian-kajian. Tapi ini lebih khusus lagi, Pak. Sekalian ini ariban masalah nasabat kubun dan dunia nyawa nasabat rupa kesis dengan nabi itu. Apa artinya? Nakalahu ila maqarnihi min sarabati amin az-zuhriyah wa qassahal karimul mujibu bi an takuna ummal mustafa. Akan palelin Allah ron parmanan malakitna di amina dimakun rai mapan cipulanai, dan kain Allah sudah berkehendak untuk menampakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dipindahkanlah kemuliaan itu kepada Siti Aminah, perempuan yang dipilih di rahim yang mulia, yakni Siti Aminah. Jadi kalimatnya bahwa ketika Allah sedang menghendaki kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah dipersiapkan rahim perempuan pilihan, yakni Siti Aminah. Dan seterusnya ada sambungannya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyad wa Maryam minal hadiratil qudsiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menurayyaka lahu sana. Saja. Hadara ummahu, pada hari atau malam kelahiran Nabi SAW dihadirilah pada malam kelahiran beliau. Lailata Maulid, pada malam dilahirkan itu siapa? Asia atau Maryam, Siti Asia dan Maryam. Ya kan? Kalau dibaca saya kan mengerti dalam sejarah disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia. Jadi itulah sebagai rasa kegembiraan kita dengan adanya kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwa kita memuliakan beliau. Itu yang kedua hikmahnya. Jadi selain kegembiraan kita, beliau lahir karena beliaulah yang membawa rahmat ini, yang membawa agama ini sehingga kita bisa selamat dan diselamatkan, mendapatkan rahmat dari Allah melalui karena beliau. Itulah sehingga selalu kita gembira ketika beliau lahir, mengenang kembali ketika beliau Rasulullah SAW dari awal hingga akhir beliau berjuang tentang Islam. Kemudian yang kedua, memuliakannya. Bagaimana cara kita memuliakan Nabi yang kita tidak ketemu? Salah satu di antaranya ini, bahwa kita memuliakan Rasulullah SAW dengan senantiasa membaca sirahnya, membaca salawat kepada beliau. Padahal bacaan salawat itu bukan hanya sekedar memuliakan beliau, tapi justru pahalanya kembali kepada kita.
Bahkan ayat disebut bisa kita mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf 157, Al-A'raf ayat 157. Walladzina amanu bi, dan adapun orang-orang yang beriman dengannya, kepadanya, wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 syaratnya. Jadi kalau mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 syaratnya. Wa azzaruhu, memuliakannya. Ini kan bagaimana cara kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah tadi dengan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan. Kita selalu bersalawat kepada beliau dan memuliakannya, dan salah satu bentuk memuliakan beliau ketika hari kelahirannya kita datang berkumpul untuk mengenang beliau dan bersalawat kepadanya. Nah, itu kan salah satu ekspresi kita tadi. Jadi kalau hanya sekilas saja dicontohkan Nabi lalu kita lakukan, bagaimana Nabi bisa mengikuti atau melaksanakan maulid dengan beliau sendiri? Menolongnya, bagaimana menolong Rasulullah, menolong agamanya, menyampaikan dakwanya. Jadi kita berdakwah, menyebarkan syiar, dan termasuk bagaimana menyampaikan tentang akhlak beliau, tentang perilaku beliau, dan seterusnya. Apalagi ini kalau tidak salah tadi itu judul materi apa? Judul apa tadi Pak? Tadi bukan yang pertama, membentuk, bukan. Lihat bagian apa tadi, membangun karakter umat meneladani Rasulullah. Itu judulnya yang dikirim sama beliau. Jadi ya, membangun karakter umat. Nah, jadi dengan kita mengikuti lagi peringatan Maulid seperti ini, untuk membaca sirah Nabi, tidak lain adalah bagaimana agar supaya kita meneladani beliau dan juga membangun karakter umat. Dan itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya saya tidak diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, karakter. Apa itu karakter? Halun nafsiyah, karena Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud itu karakter adalah kebiasaan jiwa, dan itu dia mau dibiasakan dalam diri kita, khususnya yang nanti kita juga berikan kepada anak kita, yakni dengan menyampaikan sirah Rasulullah di kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan jalan seperti ini, menyampaikan sejarah beliau. Yang kedua, banyak bersalawat kepada beliau. Nah, itu yang pertama. Kemudian, bagaimana meneladaninya? Yang kita teladani adalah mulai dari ungkapannya, bahasanya beliau yang begitu lembut, sikapnya, ibadahnya, semuanya, muamalahnya. Nah, jangan sampai ibadahnya saja yang diikuti oleh Nabi, tapi muamalahnya tidak. Muamalah itu banyak, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang muamalah ini terpinggirkan, tidak pernah dibahas Ustaz. Yang dibahas masalah akhlak, akidah, dan ibadah. Muamalah jarang. Contoh, jangan ini dianggap sepele. Ya, ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran itu tentang muamalah. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran itu satu lembar, itu satu ayat, itu masalah muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubu. Tidak ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi, coba ya. Coba ini kaitannya dengan muamalah. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sedang melakukan transaksi jual beli atau utang piutang, bidainin ila ajalin musamman, kepada waktu yang telah ditentukan. Ada perjanjian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Itu kan perjanjian. Faktubuh, tulis. Ini kan berarti kita sudah lama diingatkan oleh Allah. Kalau kita ada urusan masalah
nama lah, pokoknya catat. Kalau dicatat masalah nanti. Ada baru-baru saya ke Jakarta sama-sama temannya, dia hanya kemanakan kan sudah disampaikan oleh tandanya kalau nanti saya mau mati, coba harta saya tolong dijual, kalau dibangun masjid dibagikan ke pesantren. Nah itu tidak usah boleh diingat itu, pokoknya yang penting sehat saja. Mati, begitu mati saudara-saudaranya semua datang. Enggak jadi dibagi. Coba kalau waktu tadi bilang dipanggil notaris, catat itu, tidak ada masalah. Dan itu yang terjadi. Apalagi orang tua yang biasanya banyak hartanya, anaknya banyak, jadi memang sebelum meninggal. Karena semuanya tidak bisa kita prediksi. Harta itu kan hanya 3, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita bawa ke kubur. Boleh kan bawa? Maksudnya ke akhirat. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita bawa ke kubur. Itu kita punya. Kalau tidak, maka ahli waris yang punya semuanya. Itu baik bapak maupun ibu, bagi memang kalau sudah ada, jangan tunggu banyaknya. Pokoknya kalau sudah ada sedikit bisa keluar lagi, ibu-ibu kan kumpul banyak-banyak, mau diapain semua itu disimpan. Nanti kalau sudah aja, tahu siapa yang punya nanti itu. Jawabannya nasib orang lain apa? Mudah-mudahan ya. Ya makanya tidak usah banyak-banyak, atau kalau banyak tidak apa-apa kan. Islam kan menyuruh kita untuk banyak harta juga supaya kita bisa bersedekah dan bersedekah. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi bapak sekalian jadi ini perlu di dalam beberapa hal yang harus atau yang mungkin kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, khususnya bagaimana dari beliau yang mulai dari hal yang kecil-kecil sampai kepada hal yang besar. Mungkin ada orang yang biasa berkata kita kan bukan nabi, tak bisa lah kita itu semua ikut. Tapi yang jelas bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti beliau. Mulai dari hal yang masalah sepele, kalau menurut pikiran kita pada itu sesuatu yang besar, yang mulai masalah meludah saja, itu ada tata caranya. Kemudian memakai pakaian ada tata caranya, memakai sendal pun ada tata caranya, makan minum ada tata caranya, tidur pun ada tata caranya, dan seterusnya. Semua kegiatan kita semuanya ada tata caranya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Dan semua itu ketika kita melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah yang telah diajarkan di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bernilai ibadah. Jadi tidak ada terlepas dari ibadah. Semuanya ibadah apa yang kita lakukan itu, kecuali kalau itu dosa atau tidak. Semua kebaikan yang kita lakukan bernilai ibadah kalau kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Jadi ya mohon maaf karena saya tadi sebutkan tidak apa-apa, saya sampaikan bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Mudah saja itu disunahkan sebelah kiri. Lihat juga tempatnya di mana. Ketika tempat yang sepi atau di sudut-sudut mana begitu, kita buang air kecil kalau atau mungkin di luar, tidak boleh buang air di tempat-tempat yang berlubang, karena jangan sampai ada situ makhluk Allah yang hidup. Tak bisa. Begitu diperhatikannya tentang tata cara bagaimana kita di suatu tempat. Itu Pak, kalau hanya binatang kecil saja tidak bisa. Ya, jangan sampai juga ada makhluk yang lain, jin. Itu makanya orang biasa terganggu karena memang kita yang ganggu duluan. Ya kan begitu. Kita yang sembarangan gitu. Ada yang keinginan kita yang harus kita ingatkan. Karena ada makhluk lain selain kita. Dan seterusnya. Jadi memang terlalu banyak yang harus kita contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu saya kira ya. Tadi saya kembali kepada Al-Baqarah tadi, kalau kita baca dari awal sampai akhir dengan artinya, masya Allah.
kita sudah hafal betul tentang bagaimana tentang baginda Rasulullah SAW, termasuk akhlaknya. Kalau akhlaknya itu kan disebutkan di yang terakhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayat wa tawadu yasifuna lahu yardu. Nah, di penghujung acara, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di kota Jayapura melaksanakan foto bersama. Serukan kegiatannya, jangan sampai ketinggalan kegiatan berikutnya ya. Assalamualaikum.